Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara, diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan, untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027.
Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan diaken dan penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan diaken dan penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi proses pemilihan diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan.
Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan ibadah HUT ke-72 Gerakan Pemuda GPIB
pada tanggal 15 Juli 2022 dan akan dilayankan sakramen baptisan bagi seorang anak warga jemaat. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Charles J. Manuputi. Ungkapan situasi. Sungguh nyata melalui karya keselamatan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus bagi kita umat manusia. Karena kasih-Nya kita telah diselamatkan. Bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan oleh rahmat-Nya serta penyertaan Roh Allah yang memampukan kita melakukan tugas, panggilan, dan pengutusan di dunia. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di hidup kami. Engkau memelihara dan menopang kami melewati tantangan dan persoalan dunia. Karena pertolongan-Mu lah kami kuat dan mampu menghadapi dan mengatasi kehendak dunia. Di sisi lain, sebagai orang tua, kami bersyukur anak kami generasi muda telah mempersiapkan dan diberkati Tuhan, sehingga mereka dapat terus berkarya sebagai bentara-bentara Kristus di dunia. 72 tahun sudah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB berkarya di tengah keluarga, gereja, serta bangsa dan negara. Dalam setiap gerak layan kami, ada campur tangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa memelihara dan menguatkan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih pemeliharaan-Mu di sepanjang usia 72 tahun gerak layan pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB yang hadir di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Gerakan Pemuda saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars GP. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan, jemaat menyanyi Gita Bakti 18 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha
yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikianlah nats pembimbing berdasarkan Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan jemaat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Dosa
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan berdasarkan kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam surat Galatia 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya Kau yang maha suci, hanya Kau yang maha tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman dan sakramen baptisan hari ini, paduan suara Eklesia, Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Batra Kasih Makassar akan memuji Allah melalui kidung pujiannya. Silakan.
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Allah. Mari tenangkan hati dan pikiran kita untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan Allah mengurapi pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan dalam hidup dan karya layan kami. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-11. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terbulu-bulu menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan selama putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang baru dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini sebagai rumah besar GPIB, kita bersama mensyukuri karya Allah melalui penata layanan yang dilakukan oleh Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Karena di tahun ini Pelkat GP genap berusia 72 tahun. Usia yang cukup matang dan usia yang sangat dewasa di dalam kehidupan seorang manusia.
Pelkat GPIB hadir menjawab kebutuhan dan juga tantangan zaman. Ketika pemuda-pemudi gereja diingatkan, diharapkan untuk terus menjadi tiang-tiang gereja yang akan melanjutkan pelayanan gereja Tuhan di masa depan. Kehadiran GPIB ingin menyatakan secara iman bahwa anak-anak muda gereja bukanlah anak-anak muda yang pasif, bukanlah anak-anak muda yang statis, tetapi anak-anak muda yang dinamis dan aktif di dalam menggerakkan roda pelayanan gereja di mana mereka ada di dalamnya. Karena itu Pelkat ini, gerakan pemuda, berbeda dengan pelkat-pelkat yang lain dalam pengistilahan nama. Yang lain menggunakan pelayanan, persekutuan, tetapi GP itu menggunakan kata gerakan pemuda. Artinya bahwa mereka harus bergerak dan menggerakkan. Bukan hanya bersekutu, bukan hanya melayani, bukan hanya bersaksi, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan seluruh dimensi yang ada di dalam gereja Tuhan GPIB ini. Selain kita mensyukuri HUT GPIB, hari ini juga keluarga terkasih datang untuk membawa anak-anaknya dimeteraikan, dibaptiskan di dalam Kristus Tuhan. Sakramen baptisan adalah sebuah pelayanan gereja, bukan sebagai simbol keselamatan bagi orang yang dibaptis, tetapi merupakan sebuah pernyataan iman bahwa mereka yang telah dibaptiskan, dimeteraikan, mereka adalah milik Tuhan. Dan karena mereka milik Tuhan, maka diyakini dan dipercaya mereka akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, menarik ketika kita membaca kitab Pengkhotbah. Ini kitab yang tidak gampang untuk dimengerti karena menuntut sebuah kekuatan untuk masuk di dalam teks-teks yang dituliskan supaya paham dan mengerti apa yang ingin disampaikan oleh penulis kitab ini. Di pasal 1 ini penulis mengungkapkan sebuah fakta bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh manusia. Tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang diciptakan untuk mengatakan bahwa kami mampu melakukan hal-hal yang belum dilakukan di dalam hidup ini. Kalaupun ada orang yang mencipta, kalaupun ada orang yang melakukan sesuatu yang menurutnya itu adalah hal baru, tapi pengkhotbah katakan tidak ada yang baru. Semua terjadi di dalam pengulangan-pengulangan hidup. Kalaupun diciptakan, dihadirkan di waktu yang saat ini terjadi,
itu bukan berarti dia menjadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dulu dia sudah ada, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda. Masa depan nanti jangan juga diharapkan bahwa akan terjadi sesuatu yang baru, kata pengkhotbah. Di masa depan pun segala sesuatu akan diulang kembali. Tetapi mungkin tidak sama, tidak memiliki kualitas yang sama dengan yang sudah terjadi hari ini atau masa lalu. Karena itu dikatakan segala sesuatu sia-sia. Sia-sia bukan dalam pengertian tidak penting. Sia-sia bukan dalam pengertian tidak bermanfaat. Tapi kesia-siaan yang dimaksudkan oleh pengkhotbah adalah bahwa manusia diingatkan, disadarkan bahwa apa yang dia kerjakan dan dia lakukan itu bukanlah sesuatu yang dapat membawanya menjadi tinggi hati dan sombong, yang dapat mengantarnya untuk menjadi pribadi yang gemar dipuja dan dipuji karena karya-karyanya. Tidak menjadi manusia yang menganggap bahwa dia adalah maestro, dia adalah legenda, dia adalah sosok pribadi yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di bawah langit ini. Karena apapun yang dia buat dan dia kerjakan, bahkan yang dia cipta, itu bukan sesuatu yang baru. Hal ini mau mengajak kita bersama untuk menjadi manusia-manusia yang sadar diri dan tidak menjadi pribadi-pribadi yang membangun kehidupannya di dalam sikap-sikap egosentris, sikap-sikap primordialisme yang tinggi di tengah-tengah kemajemukan dan juga perbedaan yang ada. Saudara-saudara, saya mau cerita sedikit karena ini ada proses baptisan hari ini. Maka ada satu cerita dari pedalaman hutan Afrika. Tapi ini hanya cerita fiktif ya. Jadi jangan nanti besok Bapak Ibu anggap ini menjadi cerita yang real begitu. Ya. Di dalam hutan ada hiduplah seorang gembala, seorang pendeta, seorang penginjil, seorang pewarta kebenaran. Ditempatkan di dalam pedalaman. Dia belum menikah, masih seorang diri. Nah, dia melayani dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, begitu ya. Dia membaptis banyak orang. Nah, karena dia sulit untuk berkomunikasi dengan bahasa masyarakat setempat, maka dia minta seorang pemuda untuk mendampingi pelayanannya dan sekaligus menjadi translator, menjadi penerjemah. Jadi kalau melayani, beliau khotbah, lalu sang pemuda ini mentranslate dengan bahasa daerah itu, bahasa asli wilayah itu. Jadi orang yang mendengar itu mengerti begitu. Nah, katakanlah si pemuda ini namanya Yohanes begitu ya. Katakanlah namanya Yohanes. Jadi satu waktu Pak Pendeta bilang begini, Anis, karena kamu belum dibaptis, hari ini saya mau baptis kamu dalam ibadah. Ya. Jadi kamu siap-siap pagi-pagi pergi ke gereja, kamu akan dibaptis. Datanglah Yohanes, pemuda desa itu, untuk dibaptiskan dalam ibadah.
Pada waktu dibaptis, Pak Pendeta bilang begini, Yohanes, hari ini namamu akan digantikan menjadi Christopher Markus, bukan lagi Yohanes, tapi akan diganti namamu dengan nama baptisan yang baru, Christopher Markus. Maka sekarang nama pemuda ini bukan lagi Yohanes tetapi Christopher, dan mereka memanggilnya Chris. Maaf kalau ada yang nama Chris di sini. Pelayanan berjalan Bapak Ibu. Chris mendampingi Pak Pendeta untuk melayani bersama. Nah, tiba-tiba ada panggilan dari desa yang cukup jauh. Lalu Pak Pendeta bilang, Chris, besok pagi saya harus pergi berjalan kaki lebih kurang 5 jam ke desa sana. Kamu ndak usah ikut. Tapi saya ingin sekali ketika saya pulang nanti dari pelayanan, kamu siapkan saya ikan bakar. Minta tolong cari ikan, lalu kamu bersihkan, kamu bakar, kamu siapkan. Saya pulang dari pelayanan, saya ingin sekali hari itu, besok pagi, besok siang itu makan ikan bakar. Lalu Chris bilang, oke Pak Pendeta, Bapak berangkat, saya juga akan cari ikan, saya bakar dan sebagainya. Supaya kalau Bapak pulang nanti Bapak sudah tinggal menikmati ikan bakar di meja. Besoknya pergilah Pak Pendeta pelayanan berjalan kaki. Chris juga pergi ke pasar untuk mencari ikan. Karena dia terlambat ke pasar, ikan habis. Yang ada tinggal cumi-cumi di pasar itu. Dia putar-putar di pasar itu, mana ikan ini? Biar ikan bandeng, ikan bolu pun tidak dapat. Ikan air tawar pun tidak ada. Akhirnya dia berpikir, kalau saya tidak siapkan, tidak beli ini cumi dan masak untuk Pak Pendeta, kasihan beliau jalan kaki jauh-jauh lapar, beliau tidak ada makanan di rumah. Sudah jauh, beli saja ini cumi-cumi ini. Ya beli cumi. Lalu dia pulang, dia bersihkan, dia olah, dia masak, ada yang dia goreng, ada yang dia bikin dengan kuah dan sebagainya. Maka hidangan sudah siap di meja. Lebih kurang tengah hari Pak Pendeta datang dari pelayanan. Chris, oh ya Pak Pendeta, sudah siap makanan di dalam? Oh sudah. Bapak ganti baju, cuci tangan, Bapak langsung menuju meja makan. Saya sudah siapkan semuanya sesuai permintaan Pak Pendeta. Pak Pendeta cuci tangan, ganti baju, dengan rasa lapar yang luar biasa. Dia pikir, waduh ini mantap ini untuk makan siang di tengah-tengah kelaparan yang dia rasakan. Begitu dia buka tedung saji, dia kaget. Chris, saya pesan tadi malam itu ikan bukan cumi. Chris yang sedang menyapu halaman, dia teriak, makan saja Pak Pendeta. Sama itu. Bagaimana sama? Yang saya minta ikan bukan cumi. Chris masuk. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, pagi-pagi tadi saya sudah ke pasar. Putar di satu pasar di desa kita, tidak ada ikan. Tapi waktu saya pulang dari pasar dengan cumi ini, saya lewati satu sungai kecil. Lalu saya jongkok di sungai itu, saya bilang, cumi, hari ini saya baptis kamu. Dan kamu bukan lagi cumi hari ini, tapi kamu namanya ikan yang akan saya bakar dan kasih untuk Pak Pendeta saya makan. Dia baptis. Jadi sudah saya baptis itu cumi Pak. Bukan cumi namanya hari ini, tapi ikan. Dan sudah saya bakar, sudah saya goreng, sudah segala macam. Nikmati saja.
Bapak Ibu, itu contoh sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, tetapi tidak mengerti makna dan tidak paham apa yang dilakukan. Tapi aktivitasnya berulang. Kalau si Yohanes tadi dia dibaptis dan namanya diubah oleh sang pendeta menjadi Kristofel Markus, dia memahami bahwa baptisan itu adalah perubahan nama. Karena itu tidak salah kalau dia baptis itu cumi-cumi jadi ikan. Karena itu yang dia mengerti. Itu yang dia pahami. Bahkan mungkin bagi Kristofel ini, anak muda ini, dia sedang menciptakan sesuatu yang baru. Mengubah nama, mengubah benda menjadi sesuatu yang baru. Pengkhotbah bilang tidak. Itu diulang kembali peristiwanya. Hanya situasi, keadaan, dan fenomena yang mendukungnya mungkin berbeda. Tapi semuanya sudah diulang-ulang. Semuanya sudah dilakukan dari dulu dan akan dilakukan pada masa nanti. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan di dalam ayat ketiga bacaan kita. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi ada pertanyaan, apa gunanya kita hidup? Apa gunanya segala usaha yang dilakukan manusia dengan berjerih lelah, berjerih payah di bawah matahari ini, kalau segala sesuatu itu diulang-ulang dan dilakukan berkelanjutan dari waktu ke waktu? Apa gunanya? Kalau kita mau simpel, kita akan bilang ya nggak ada gunanya kalau semuanya diulang lagi. Nggak ada gunanya kalau semuanya merupakan hal-hal yang sudah pernah dibuat dan sekarang diganti formatnya, diganti modelnya, diganti framenya, diganti bingkainya, tapi tetap isinya sama. Nah, waktu saya baca ini pengkhotbah, kemudian pertanyaan besar muncul. Kalau di ayat 3 pengkhotbah bilang apa gunanya itu semua? Yang dilakukan berjerih lelah, berdarah-darah, tapi tidak ada gunanya. Maka kalau kita tarik itu dalam pelayanan gereja Tuhan, pertanyaan pengkhotbah juga menjadi sangat relevan hari ini. Apa gunanya? Bapak Ibu melayani, yang mana pelayanan itu bukan baru hari ini. Yang mana menjadi diaken penatua, menjadi pengurus-pengurus pelkat dan pelayan pelkat, menjadi pengurus-pengurus komisi-komisi yang ada di dalam gereja, itu bukan sesuatu yang baru hari ini. Dia sudah terjadi puluhan tahun yang lalu dalam gereja ini. Tetapi terus dilakukan berulang-ulang setiap 5 tahun. Apa yang baru? Tidak ada yang baru. Mungkin orang-orangnya baru, mungkin diaken penatuanya baru, tapi yang dikerjakan diaken penatua tidak baru, sama. Semuanya seperti itu dari dulu, dari gereja ini ada sampai hari ini. Karena itu pertanyaan apa gunanya itu harus dijawab dengan iman. Bukan soal apa gunanya, tetapi persoalannya adalah bagaimana yang dikerjakan dan dilakukan itu punya dampak dan manfaat atau tidak bagi orang lain. Bukan ditanyakan kepada diaken penatua hari ini yang masih menjabat dari 2017, apa yang Anda buat?
5 tahun sebelum proses pergantian itu terjadi. Oh, kami sudah bikin ini, kami sudah lakukan ini, kami sudah kerjakan ini dan sebagainya. Lalu ditanya, apa yang kamu kerjakan itu bukan yang baru, sudah pernah terjadi 10 tahun yang lalu. Apa gunanya semuanya itu? Kalau kita menggunakan premis apa gunanya, maka itu menggiring kita menjadi pesimis. Jadi terminologi atau kata apa gunanya, semua itu membawa saya dan saudara menjadi pribadi dalam gereja ini yang pesimis dan tidak punya masa depan ke depan. Karena yang kita lakukan itu selalu dipertanyakan. Tapi kalau pertanyaannya, apa yang kau kerjakan sudah bermanfaat atau belum? Sudah berdampak atau belum? Sudah membuat kehidupan umatmu bertumbuh atau belum? Maka jawaban itulah yang dibutuhkan untuk memulai titik melangkah pada episode baru 2022-2027 ke depan. Jadi kita boleh melakukan yang sudah pernah dilakukan oleh siapapun, tetapi bukan hanya sekedar mengulang, tapi harus punya sisi B yang berbeda, bahwa yang saya kerjakan hari ini meskipun modelnya sama, tapi dia harus punya pengaruh yang signifikan terhadap orang-orang yang hidup di zamanku ketika aku mengulangi kembali apa yang dilakukan orang lain sebelum aku. Itu yang harusnya menjadi renungan reflektif kita sebagai gereja. Kalau pengkhotbah bertanya seperti ini, bukan berarti pengkhotbah mau bilang buat orang-orang Kristen yang membaca suratnya atau membaca tulisannya ini, sudah jangan bikin apa-apa, karena toh yang kau bikin juga sudah pernah dibuat oleh orang lain. Sudah gak usah bikin sesuatu, duduk diam, duduk manis saja sampai ajal menjemputmu. Tidak seperti itu, tapi justru dia mau katakan bahwa ketika engkau mengulang-ulang dan merewind kembali apa yang pernah terjadi dan mendesain sesuatu dengan format baru hari ini, maka yang kau harus kerjakan itu bukan hanya sekedar mengulang, tapi harus engkau memiliki efek yang kuat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, supaya yang kau lakukan itu ada gunanya, bukan apa gunanya. Sama hal dengan baptisan kepada anak-anak. Kalau baptisan itu hanya dimengerti, dipahami sebagai sebuah bagian dari seremonial gereja Tuhan, maka dia tidak punya dampak, dia tidak punya efek. Dia hanya dilakukan untuk mendapatkan surat baptis warna kuning di depan itu. Kalau sudah dapat map kuning, tulisan surat baptis GPIB, sudah selesai. Tugas orang tua. Kami sudah bawa anak-anak kami dibaptis, tugas kami selesai. Tidak dong. Tidak hanya sekedar membawa mereka untuk kemudian dimeteraikan di dalam keselamatan Allah, tetapi pertanyaannya, apa manfaatnya baptisan itu bagi si anak dan bagi keluarganya? Maka di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus ingatkan dalam amanat agungnya kepada murid-muridnya. Tuhan bilang, Tuhan tidak bilang pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus saja.
Tapi di ayat 20 dari Matius 28 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada perintah untuk mengajar, perintah untuk mendidik, perintah untuk menanamkan nilai kepada yang dibaptiskan itu. Supaya hidupnya berguna di depan. Supaya kehidupannya nanti itu menjadi kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Itu artinya bahwa orang tua mengambil peran penting untuk menanamkan nilai-nilai keimanan bagi si anak. Karena itu di dalam percakapan pastoral hari Sabtu kemarin saya sampaikan itu kepada keluarga yang membawa anaknya dibaptiskan hari ini. Tugas ibu bapak bukan hanya antar dan bawa anak untuk dibaptis. Tapi tugas ibu bapak adalah mendidik, mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi kepada mereka. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Kristus Tuhan, itu sebabnya kalau sesuatu terjadi berulang-ulang dalam hidup, kalau sesuatu dalam refleksi kita, kok keadaan seperti ini pernah saya lewati ya, pernah saya alami tapi saya lupa kapan dan di mana. Itu yang disebut pengkhotbah. Hidup ini selalu dalam pengulangan-pengulangan. Hidup ini selalu terjadi, bukan sesuatu yang baru. Karena itu jangan jumawa kalau saudara melakukan sesuatu yang saudara anggap baru dan saudara minta supaya orang memuji saudara dengan sesuatu yang saudara cipta itu. Semakin saudara menghasilkan karya-karya yang besar, harusnya semakin merendahkan dirinya. Semakin tinggi dia mencapai puncak dari seluruh karya hidup, maka seharusnya pengalaman itu membuat dia semakin bijaksana. Karena itu saya mau bilang buat teman-temanku GP, 72 tahun itu di awal saya bilang itu usia dewasa bagi manusia yang cukup mapan. 72 tahun itu bukan usia pendek. Dia hampir mendekati dan sama dengan usia gereja ini. Pertanyaannya, selama 72 tahun sampai hari ini, apa yang sudah GP beri bagi gereja dan bagi Tuhan? Oh, kami Pelkat yang paling tua, Pak. Artinya dengan PA kami hampir mirip karena kehadiran GP dan PA itu dulu sekolah minggu namanya. Ya, berbuat baik. Karena selama kita melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi orang lain, kita menjadi berkat bagi mereka. Selamat ulang tahun. Pelayanan kategorial Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang ke-72 tahun. Selamat untuk rekan-rekan pengurus dan anggota GP-GPIB Batra Kasih. Terus berkarya. Terus menunjukkan bahwa Anda adalah tiang gereja yang akan terus meneruskan pelayanan ini ke depan. Kami ini mungkin ada batasnya sampai di sini selesai. Tapi saudara masih melanjutkan. Dan binalah adik-adikmu di Pelkat PT dan PA. Supaya mereka juga menjadi generasi-generasi alfa, generasi-generasi masa depan yang dapat terus berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya ini. Amin.
Saudara-saudara, dengarkanlah penjelasan baptisan kudus. Baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik ataupun selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptiskan. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat Tuhan, saat ini keluarga Sinaga telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anaknya dibaptiskan. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sebelum orang tua dan saksi mengaku iman mereka di hadapan Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan umat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua serta saksi, maka kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikannya ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu mereka dikuatkan dan terpelihara oleh kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus
penghibur dan pembaharu hidupnya sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mempersilakan orang tua juga saksi yang anaknya akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk menyatakan pengakuan percaya dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? 2. Apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak saudara sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Kepada orang tua dan saksi, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara, serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menguatkan pengakuan dan janji orang tua serta saksi. Maka bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup. Jemaat disilahkan duduk. Biar ku tumbuh di matamu
Datanglah ya Roh Kudus, buatlah kami percaya. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan. Liora Densi Amoreza Sinaga. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat akan memberikan surat baptis kepada keluarga. Silakan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami sembah Dikau di dalam anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, dalam kesempatan ini, kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh hadir di dalam ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan syukur HUT ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-72 tahun. Bapa, di dalam doa kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati berdoa bagi pelayanan Gerakan Pemuda GPIB yang dimana di tanggal 15 Juli kemarin kami boleh mengingat rayakan kebaikan Tuhan bagi Pelkat GP atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna sepanjang 72 tahun gerak layan GPIB. Tuhan, kami mensyukuri untuk itu semua berkat-Mu. Dan kami terlalu percaya Tuhan bahwa 72 tahun GP dapat bergerak dan melayani semata-mata hanya kasih karunia dan penyertaan-Mu saja. Berdoa bagi setiap kami yang ada di dalamnya, seluruh pengurus Gerakan Pemuda GPIB dan juga anggota Gerakan Pemuda GPIB, kami memohon ampun Bapa di hadapan-Mu
ketika di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masih saja melaksanakan dengan motivasi yang mungkin masih keliru. Ampuni kami ketika kami masih memikirkan ego kami masing-masing. Ampuni kami ketika kami belum total dalam melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami memohon hikmat daripada-Mu. Kami memohon Tuhan senantiasa memelihara kami di dalam kami menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai gerakan pemuda. Berdoa bagi setiap kami yang ada di dalamnya Bapa, di dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing, di bangku sekolah, kuliah, maupun di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, agar kami boleh senantiasa dikuatkan, dan kami boleh menjalankan hidup kami untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, di beberapa waktu yang akan datang, seluruh jemaat GPIB akan melaksanakan agenda penata layanan GPIB, pemilihan diaken dan penatua, pelayan PAPT, dan pengurus Pelkat. Kami bersatu hati Tuhan berdoa kepada-Mu agar senantiasa Engkau memberikan kami hati yang siap untuk memimpin. Engkau memberikan kami kesiapan hati, diri, dan juga mental agar kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan, tagline GPIB kemarin, siap memimpin, bukan hanya sekedar kami share di sosial media kami masing-masing, bukan hanya sekedar kami ucapkan, namun kami benar-benar siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai gerakan pemuda. Dan kami memohon dengan kerendahan hati kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami, memberikan kami kesiapan hati, karena kami percaya Tuhan hanya Engkau yang mampu dan memberikan yang terbaik dalam diri kami ini. Inilah doa kami Bapa. Inilah ungkapan syukur kami sebagai gerakan pemuda yang kami naikkan bukan dengan nama lain, namun hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami ini dapat dijauhkan dari segala macam bencana alam, penyakit COVID-19, hingga perpecahan. Dan bangsa dan negara kami dapat dipersatukan dan agar tetap saling menghargai satu sama lain. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, bagi presiden dan wakil presiden hingga jajarannya. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-Mu, GPIB, kami berdoa untuk majelis sinode, kami berdoa untuk seluruh departemen-departemen yang ada di tingkat sinodal. Kami berdoa untuk 329 jemaat-jemaat GPIB yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa untuk 16 jemaat GPIB di Mupol Sulsel Barat, dan kami berdoa untuk GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Bapa berkati penata layanan gereja-Mu, Bapa berkati seluruh program-program kerja dan anggaran yang dikerjakan. Bapa memberkati supaya spirit melayani kami tidak luntur, karena akan berakhir tugas dan tanggung jawab pada periode ini. Tetapi Tuhan berikan kami semangat untuk mengerjakan apa yang baik di dalam kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati umat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai 12. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Erwin Matantu
yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Makassar. Tuhan berkati dalam seluruh proses pemulihan penyembuhannya, kiranya ia boleh kembali sehat menjalankan hari-hari hidupnya dalam keadaan yang baik. Kami mau berdoa untuk umat-Mu yang bersuka cita karena ketambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, rumah tangga umat-Mu, di dalam menjalani kehidupan ke depan. Tuhan berkati juga di dalam pelayanan, di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan di sini. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menghiasi pelayanan kami bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada hari dan jam ini. Tuhan berkati majelis jemaat sektor pelayanan 12 yang melayani. Tuhan memberkati rekan-rekan pemandu lagu, juga pemain musik Mayor 3. Tuhan memberkati juga teman-teman paduan suara Eklesia. Tuhan memberkati operator multimedia dan sound system. Tuhan memberkati teman-teman Satgas AKB yang bertugas. Tuhan memberkati umat Tuhan dan juga baik warga jemaat maupun tamu jemaat. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga besar Sinaga yang telah membawa anak mereka untuk dimeteraikan dalam baptisan. Tuhan memberkati anak kekasih dalam pertumbuhan perkembangan ke depan. Tuhan memberkati keluarga di dalam melaksanakan perintah Kristus untuk mendidik membesarkan anak ini dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan, jam ibadah sore dan malam kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Kami mau sambut minggu yang baru ini di dalam syukur kepada Allah yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami untuk menyelamatkan kami dari kematian dan maut, dan untuk menjamin kami kehidupan yang kekal di dalam iman kami. Terima kasih ya Kristus untuk karya-Mu. Pelkat Gerakan Pemuda yang bertugas melayani dalam ibadah syukur HUT 72 tahun GPGPIB, Tuhan juga memberkati dalam pelayanan-pelayanan mereka ke depan. Ampunkan dosa kami Tuhan. Ini syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Mayor 3 akan memuji Tuhan melalui kidung pujiannya. Disilakan. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian.
Mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta belang? Cerminan tindakan akan perpecahan. Bersihkanlah nodamu semua. Masa depan yang akan tiba menuntun bukannya nuansa yang selalu menabirimu pemuda. Wow, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginanmu, kau terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sebab kasih setianya melingkupi Pelkat GP GPIB sehingga telah memasuki usia pelayanan ke-72 tahun. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Petrus 2 ayat 5 yang mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam rangka aksi pencarian dana tim kerja penopang dana program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022-2023 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, maka dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi khusus yang memakai pita untuk menopang program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022-2023 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Mari bersama dan bersehati mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian sukarela dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 86, bait yang pertama dan kedua, dan setelah bait yang kedua diberi kesempatan bagi orang tua dan saksi untuk memberikan persembahan syukur baptisan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku,
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur yang kita akan doakan bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Disilahkan duduk. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat Minggu 17 Juli 2022 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 12, pemandu lagu Saudari Livara Matita Putih dan Saudari Lady Takasili, persembahan pujian Eklesia Bahtera Kasih dan Mayor Tri, organis Saudara Asep Pagorai, produksi siaran tim multimedia, dan pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir saat ini laki-laki berjumlah 108 orang dan perempuan 120, total 228 orang. Majelis mengucapkan selamat atas penerimaan sakramen baptisan kepada keluarga yang telah membaptiskan anaknya pada hari ini. Selanjutnya, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda Gabungan. Ibadah gabungan Pelkat Gerakan Pemuda GP Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Santi Wangsir, tim musik Mayor Tri. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara luring dalam ibadah tersebut. Selanjutnya, ibadah penerima diakonia Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, waktu pukul 10.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. Kedua, bidang pelayanan dan kesaksian. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar bahwa bagi jemaat yang berminat melakukan pemeriksaan atau pengecekan gula darah, kolesterol, dan asam urat di Poliklinik GKP 2 lantai 1, diberikan informasi harga sebagai berikut. Pertama, gula darah sebesar Rp10.000, kolesterol Rp15.000 dan asam urat Rp10.000 untuk satu kali pemeriksaan. Diharapkan untuk memperhatikan jadwal pelayanan kesehatan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ketiga, bidang pembangunan ekonomi gereja. Yang pertama, disampaikan kepada warga jemaat bahwa tim kerja penggalangan dana mobil Gereja GPB Jemaat Bahtera Kasih mengadakan aksi pencarian dana melalui
penjualan barang pre-loved atau penjualan barang bekas berkualitas yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu, tanggal 17 Juli 2022, waktu mulai pukul 11.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1 GPB Bahtera Kasih. Dimohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencarian dana guna menunjang kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya disampaikan kepada warga jemaat bahwa tim kerja Bina Dasar Pelkat Gerakan Pemuda akan mengadakan aksi pencarian dana berupa penjualan bakso khusus yang akan dilaksanakan juga pada hari ini, Minggu 17 Juli 2022 di halaman gedung gereja. Dimohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencarian dana guna menunjang Bina Dasar Pelkat Gerakan Pemuda, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Keempat, bidang Inforkom dan Litbang. Atestasi masuk. Telah mendaftar masuk dalam persekutuan warga GPB Jemaat Bahtera Kasih atas nama keluarga Misan Serang, yaitu Bapak Wisnu Kristiawan Misan, Ibu Rika Veronika Serang, Yosua Ricardo Misan, dan Jetro Maximilian Misan. Dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Dayeuhkolot dan berdomisili di Klaster Berlian Permai nomor B3 Jalan Tamangaparaya 5. Terdaftar sebagai anggota jemaat sektor pelayanan 11. Jika keluarga yang hadir pada saat ini dimohon untuk berdiri. Disilakan duduk. Majelis Jemaat menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga jemaat GP Bahtera Kasih. Selanjutnya atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi keluarga Priambodo Sarumpayat, yaitu Bapak Triyono Priambodo, Ibu Ananda Meifa Anissa Karolin, Narendra P. Wijaya, dan Randika D. Wijaya. Semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 1, pindah ke GEP Sultra Jemaat Immanuel Kolaka. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di jemaat yang baru. Selanjutnya rapat koordinasi. Rapat koordinasi PHMJ bersama Komisi Germasa dan Koordinator Bidang Germasa tiap Pelkat GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, waktu pukul 19.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Kedua rapat koordinasi PHMJ bersama pengurus Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU, dalam hal ini Ketua, Sekretaris, dan Bendahara di Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 waktu 19.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 2. Ketiga rapat koordinasi PHMJ bersama pegawai kantor Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 waktu pukul 12.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 2. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam rapat tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih
atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Selanjutnya pembacaan pesan HUT ke-72 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang akan dibacakan oleh pengurus Pelkat Gerakan Pemuda Bahtera Kasih. Disilakan. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-72 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Pemuda Agung kami ungkapkan atas topangan dan penyertaan-Nya. Tepat di tanggal 15 Juli 2022, Pelkat Gerakan Pemuda GPIB telah sampai di usia 72 tahun. Menapaki usia Pelkat GPIB yang ke-72 tahun bukanlah hal yang mudah bagi kita dalam menjalankan tugas, panggilan serta pengutusan dalam konteks pelayanan sebagai unit misioner GPIB yang senantiasa dinamis, kreatif, dan energetik. Saat ini kita masih diperhadapkan dengan persoalan dan tantangan sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dalam budaya digital, terutama dalam kurun waktu 2 tahun terakhir di mana kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam terang tema tahunan GPIB 2022-2023, mengoptimalkan sinergi intergenerasional GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital. Efesus 4 ayat 11-16. GPIB diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh unit-unit misioner penata layanan yang ada, baik dalam lingkup jemaat maupun lingkup sinodal atau dalam kebersamaan jemaat-jemaat semupel agar dapat menopang setiap pelayanan dan kesaksian yang ada pada kondisi new normal. GPIB seyogianya mampu memanfaatkan situasi untuk berinovasi, mengedepankan kolaborasi, lebih peka dan responsif, serta bijak dalam merespon isu-isu yang ada, baik dalam pelayanan di gereja dan masyarakat, maupun isu-isu dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain daripada itu, dalam kaitannya dengan aspek sosial dalam kehidupan sehari-hari, maka GPIB diharapkan dapat menjalin relasi dengan denominasi gereja lain, bahkan lintas iman, serta semakin menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Tantangan dan peluang di era digital ini pun membuat kita terpacu untuk mengoptimalkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan sebelumnya, seperti berkolaborasi secara virtual dengan rekan-rekan GPIB lintas jemaat, mengkreasikan kegiatan virtual dengan konsep kreativitas muda, menayangkan kegiatan jemaat pada platform digital yang tersedia, sehingga dapat disaksikan secara luas khususnya oleh jemaat-jemaat GPIB, dan contoh-contoh aktivitas lainnya yang menjadi praktis dan efektif ketika kita mampu memanfaatkan dan mengelola digitalisasi dengan baik dan optimal. Untuk merespon perkembangan zaman serta merespon dinamika kehidupan muda dewasa ini, maka dalam menjalani tahun program kerja dan anggaran 2022-2023, Majelis Sinode melalui Dewan GPIB merancang beberapa kegiatan, antara lain Talkshow GPIB yang membahas mengenai isu kekerasan seksual yang telah dilaksanakan secara hybrid sehingga dapat disaksikan oleh seluruh GPIB melalui kanal YouTube. Mempersiapkan kegiatan pembekalan lokakarya persiapan ibadah yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022, pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjutan, serta tematik bagi anggota dan pengurus GPIB, serta mengoptimalkan media sosial atau platform digital sebagai sarana informasi dan komunikasi yang efektif dengan ragam konten virtual yang menjawab kebutuhan spiritualitas, pengetahuan, dan kompetensi diri rekan-rekan muda. Sebagai pemimpin gereja masa kini, pemudi dan pemuda GPIB pun diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam aspek spiritualitas iman maupun kompetensi yang mumpuni untuk menjadi bentara-bentara Kristus di dunia.
Agenda strategis penata layanan GPIB tahun ini pada lingkup jemaat yaitu pemilihan diaken dan penatua GPIB, serta selanjutnya pengadaan pelayan PAPT dan pengurus unit misioner GPIB menjadi tahapan penting untuk menentukan arah dan dinamisnya gerak penata layanan GPIB ke depan dalam menjawab tantangan dan pergumulan zaman. Profil GPIB yang dinamis, kreatif, berbela rasa, serta berani dan setia menyatakan kebenaran firman Tuhan menjadi pondasi utama bagi rekan-rekan muda untuk terlibat aktif dalam kedua agenda strategis ini, baik sebagai pribadi yang memilih maupun pribadi yang siap untuk dipilih. Libatkan Tuhan Yesus Kristus dalam hikmat Roh Allah yang senantiasa memampukan kita menjawab tugas panggilan dan pengutusan di dunia sebagai pelayan yang memimpin. Rekan muda GPIB, mari persiapkan diri kita sehingga ketika Allah melalui jemaatnya memilih kita sebagai diaken, penatua, serta pelayan PAPT dan pengurus unit misioner di jemaat, maka bersama-sama selaku orang muda kita dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan panggilan dan pengutusan tersebut dengan baik. Mari bersama-sama menjadi pemimpin misioner dalam budaya digital yang menghadirkan damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Kiranya semangat biru Ben Hur terus berkobar dalam pelayanan dan kesaksian hidup kita melalui kehadiran dan aksi nyata Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, sehingga nama Tuhan Yesus terus dimuliakan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Kristus yang menuntun dan menopang gerak layan Pelkat GPIB di sepanjang masa. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus atas usia layan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-72. Dirgahayu Pelkat GPIB, GPIB siap memimpin. Majelis Sinode GPIB ke-21, Ketua Umum Pendeta Dr. Anus Paulus Karisma Rumambi MSc, Ketua 1 Pendeta Martin Leo KBC STH, Ketua 2 Pendeta Manuel Esau Raintung SSI MM, Ketua 3 Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Sirle Moren Van Houten Sumangkut MM, Ketua 5 Penatua Robinson Letunuang Wekes SH MMMBA, Sekretaris Umum Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH, Sekretaris 1 Pendeta Roberto Junfri Moses Wagai MTH, Sekretaris 2 Penatua Ivan Gelum Lantu SH MKN, Bendahara Penatua Edi Maulana Suyunden SE, Bendahara 1 Penatua Victor Pangkerego SE. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB, Dewan Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda GPIB, Rolando Lopati, Alessandro Kevin, Ines Sapulete, Harichan Silalahi, Kesia Mahulete, Winnie Pemba, Jeremia Hayanusa, Claudia Alon, Aprilita Wage. Dengan kasih saya menyapa rekan-rekan Gerakan Pemuda yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah dengan sapaan khas Gerakan Pemuda. Siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Terima kasih. Multimedia jangan dipindah dulu itu. Bapak Ibu, logo yang Bapak Ibu lihat di atas 72 tahun HUT GPIB yang dipakai hari ini oleh seluruh jemaat-jemaat GPIB sebagai logo hari ulang tahun itu dibuat oleh seorang pemuda GPIB Batra Kasih Makassar. Jadi logo itu juga mau mengatakan bahwa pemuda-pemudi Batra Kasih siap menjadi pemimpin-pemimpin misioner tahun ini sampai 2027. Kok nggak tepuk tangan? Saya menunggu itu. Semoga dalam proses di tanggal 30 Juli dan seterusnya ada pelayan-pelayan muda yang akan tampil untuk memimpin gereja ini. Mari berdiri.
Sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, pergilah, jadilah teladan bagi sesamamu dalam perkataan dan perbuatan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan dalam menolong dan melayani sesama. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.